Snorkeling nggak ada dengan ikan-ikan yang begitu banyak. Ada miabinya mungkin. Wah betul itu. Di bak kamar mandi kalau gede aja, ya nggak ada masalah gitu. Butuh latihan. Halo semuanya, saya Toyes Jenggo. Nah, sebelah kanan saya ada siapa namanya, monggo kenalan sendiri. Nama saya Gus Januar, guys. Oke. Nah, kita ketemu dalam rangka buat membahas sesuatu yang menarik tentang wisata di Banyumas. Yang namanya Banyumas itu berada di kaki Gunung Slamet. Ini jarang digali. Nah, apa itu yang jarang digali? Nah, malam ini akan saya coba obrolkan dengan Om Agus ini, karena beliau memang expert di bidangnya. Orang belum familiar ya Om ya, apalagi di Banyumas sendiri dengan kondisi geografis yang semuanya pegunungan. Mungkin dijelaskan dulu Om awalnya, diving itu olahraga yang seperti apa gitu Om? Monggo. Kalau barusan dibilang letak geografisnya di Banyumas, Purwokerto khususnya gitu ya, di bawah kaki Gunung Slamet, hampir nggak mungkin ngobrolin selam, Mas. Selam nggak mungkin ya? Hampir nggak mungkin. Kalau ngobrolin naik gunung, iya, atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan tempat yang kita punya Gunung Slamet itu ya nggak jauh-jauh dari itu, dengan pencinta alamnya. Gitu. Memang jarang ya Om. Memang jarang. Orang mindsetnya pasti kalau selam pasti ngomongin laut, mungkin kayak gitu ya Om ya, dasarnya ya. Jadi untuk ngobrolin selam di freshwater tadi mungkin jadi jarang gitu ya, orang ngobrolin itu ya. Oke. Jadi jarang, padahal Banyumas punya banyak itu. Banyak tempat ya Om ya. Banyak tempat. Oke, sebelum lari ke tempat, mungkin kita waktu kecil itu kan pasti atau sering mungkin lebih horor ya. Ya, nanti saya mau ke situ. Kirain mau ngobrolin orang Banyumas. Kalau ngobrolin horor kan kenceng banget tuh. Kenceng banget, masalah air pasti kaitannya sama horor. Miangga atau apa ya? Yang medeni-medeni lah Om, gitu-gitu kan. Banyu ya. Ya. Nah, itu sering kali membawa pengaruh nggak sih Om, kalau jadi orang mungkin jadi takut gitu-gitu? Atau ada hal lain apa sih yang bikin orang kok biar tertarik, enaknya apa gitu Om? Enggak, kalau ngobrolin selam sih sebetulnya kecenderungan orang jelas menolak untuk berkegiatan selam ya, karena pikirannya terus menjadi tenggelam, padahal kita menolak untuk tenggelam. Belum apa-apa juga sudah sebetulnya kalau kita ngobrolin selam sudah say no dulu, karena wah, aku harus bisa berenang, wah, aku harus mungkin belanja alat yang untuk menjadikan kita bisa selam mahal. Itu banyak. Terus ketakutan tentang yang mistis itu juga yang horor itu jadi sandungan terus orang mau berkegiatan selam, tapi ya kalau nggak dicoba ya nggak tahu gitu Mas, nggak ngerti. Enaknya apa Om kalau mau ibaratnya selam masuk ke dalam air berarti kan ya? Apa sih Om yang dilihat, apa sih gitu? Mungkin kan orang yang dilihat nggak pernah dilihat di darat, yang ada di darat Mas. Nggak ada di darat ya? Nggak ada di darat. Ikan ada di darat, nggak, lo bisa lihat ikan. Batuan ada di dalam air, ada di darat, nggak ada, lo bisa lihat itu. Apa tumbuhan-tumbuhan yang bisa muncul di dalam air, kehidupan lain, itu serba sesuatu yang baru. Dan nuansanya berbeda Mas. Kalau kita coba bermain di air, kemudian masuk ke dalam air, pindah habitat tuh. Itu kan satu pengalaman yang pindah habitat loh Mas. Sesuatu yang baru semua, dan itu kalau orang lakoni orang ngerti apik, orang ngerti asik. Tapi ada beberapa teman berdasarkan pengalaman mereka juga ya. Saya lihat juga, mungkin juga pengalaman saya sendiri, begitu kenal selam itu asik. Kecil saja, dari kecil seperti saya gitu, kalau ke sungai atau dus-dusan silem gitu kan ya belum tahu isinya dulu Mas, hanya asik bermain air. Karena
karena nggak bisa dilihat kalau dengan mata telanjang tanpa apa-apa, kita tidak menggunakan kacamata selam atau masker, ya nggak akan bisa lihat seindah kalau kita pakai itu. Nah, ini yang perlu disampaikan juga, Mas, bahwa ada hal-hal baru di dalam sana yang indah untuk dilihat. Bahaya nggak sih gitu? Kalau dilakukan sembrono ya bahaya. Kalau Dilakukan sembrono, dengan tanpa dibekali disiplin ilmu ya. Tetap harus ada disiplin Iya, ilmunya ya, ya Om ya. kegiatan olahraga yang berbahaya setelah terjun payung karena ada dalam satu kedalaman, ada dalam satu tekanan gitu. Oke. Sehubungan dengan organ tubuh kita. Oke. Apa butuh belajar. Tapi nggak seperti belajar formal SD, SMA yang lama kita baru bisa melakukan kegiatan, enggak. Yang sangat spontan lah, sangat cepat lah. Oke. Apa tidak sulit, hanya butuh sedikit terbiasa. Oke. Disiplinnya apa Om? Berarti kalau kita mau apa ya? Mungkin berlatih gitu, pengen nyoba gitu, yang penting paling pertama perlu diperhatikan apa Om? Kalau dulu kita kecil sileman mau ngasal nyemplung, orang began, kupingnya lara, ya terus lara munggah, nggak bisa menikmati sebetulnya kegembiraan sesaat ya bersama teman-teman gitu dalam bermain air. Tapi kalau sekarang kita mencoba berkegiatan selam gitu, ya alat support harus kan Mas ya? Ya alatnya. Alat support gitu. Terus kita butuh tahu karena ada dalam satu tekanan gimana sih biar kita safety, gimana sih kita biar tetap sehat setelah melakukan itu. Nah itu ada sedikit teori yang harus kita pelajari. Selama kita prepare mungkin ya Om ya, dengan alat yang memadai, persiapan diri kita juga gitu kan, mungkin Musuh utamanya selam apa? Flu, penyakit flu. Kenapa Om? Aja selam anggar flu gitu. Jangan ya. Karena ada beberapa bagian di rongga-rongga itu kalau kita melakukan kegiatan selam, masuk dalam satu kedalaman gitu, itu butuh menyamakan tekanan yang ada di dalam rongga itu dengan luar. Karena kita flu ya Mas. Ya. Kemudian mencoba terhubung dengan tekanan di luar agar sama menjadi masalah. Menjadi masalah. Perbedaan mendasarnya apa Om? Kalau snorkeling dan selam itu sendiri Om? Snorkeling melakukan kegiatan selam di permukaan. Jadi mengamati objeknya dari permukaan loh Mas. Jadi cuma ngelihat dari permukaan. Kita melayang-layang di permukaan, lihat isinya. Jadi nggak ada orang selam snorkeling kok ndangaknya lurus ke depan ke permukaan, boleh pinggiran. Orang nana ke bawah. Jadi mulai mengamati objek yang ada di dalam air, tapi masih hanya sebatas dari permukaan. Snorkeling ya, yang pertama itu. Ya. Oke. Begitu dia sudah turun dari permukaan itu orang sudah bilang skin dive, orang sudah mulai bilang itu free dive, itu apnea. Oh, oke. Dekat, nggak lama Mas, nggak lama. Karena mau nambekan kok. Ya, itu agak butuh latihan gitu ya. Butuh latihan, orang bisa ujuk-ujuk orang began lah ya. Nyak boleh tambang bahaya. Yang ketiga, bagian ketiga yang kemudian menjadi sangat tidak ada informasinya di Banyumas itu ya scuba diving. Snorkeling nggak ada, skin dive nggak ada, karena itu orang bicara selam. Apalagi scuba diving, aku mau cari informasi scuba diving di Banyumas gunung kok silem apa? Ya. Scuba diving jadi dia sudah mulai menggunakan satu alat napas mandiri agar dia bisa lebih lama lagi di objek itu. Jadi dia mengamatinya sangat dekat sekali, bahkan sampai kontak fisik gitu ya. Oke. Jadi dari pengenalannya dari snorkeling di atas, terus mulai masuk skin dive, free dive gitu ya Om ya. Terus yang terakhir tadi yang scuba diving mulai dengan peralatan selam komplit ya Om ya. Iya. Karena kondisi, karena satu letak media saat kita berkegiatan selam itu butuh jalan kaki,
jaraknya yang lumayan jauh, hampir tidak mungkin sekali membawa membawa alat seperti yang sama di laut gitu Mas. Nah, ada nggak sih Om kegiatan di perairan yang memang kondisi wilayah Banyumas dan sekitarnya karena di kaki gunung ya yang kaitannya sama selam, bisa nggak sih Om berkegiatan itu di Banyumas gitu? Bisa aja Mas, semuanya Bisa, ya? bisa. Di sungai, di kolam, apa aja yang di kamar mandi, bak kamar mandi kalau gede aja ya nggak ada masalah gitu kan ya, nggak ada masalah. Cuman kan gini Mas, kenapa kok di Telaga, kenapa kok di Curug, tingkat kejernihannya kan kita mau selam untuk melihat isinya. Oh, iya, kalau iya. airnya bening ya kita akan lakukan di sana, nggak di sungai yang mungkin banyak kotoran manusianya gitu ya, atau sampah gitu. Sepanjang sungai mana kita ngobrolin Banjaran mungkin atau Sungai Kranji mungkin, kalau itu bersih, loh kenapa tidak dilakukan kegiatan selam di situ? Kalau Iya, ternyata memang airnya seperti bakal bisa dibuat seperti ada di Jepang gitu, Iya, dengan ikan-ikan yang begitu banyak, indah. Ada miyabinya Iya. mungkin. Oh Om. betul itu, gitu maksudnya. Enggak, jangan. Ini nanti Iya. kita tolong ya. Hanya wacana gitu, tapi Ya. ini bisa direalisasikan semuanya kok Mas, bisa banget. Kita sebagai warga di Banyumas juga mulai mencintai airnya, mungkin dengan peduli tidak membuang sampah atau apa, kemudian itu bisa jadi aset wisata Mas. Ya, karena kan ya kalau wisata air saya sendiri ya Om, kalau itu kan saya kenalnya rafting dulu paling di Banjar gitu Iya, kan. nggak peduli Iya. dalamnya kotor apa enggak, kalau Iya. itu karena di permukaan semua loh Mas. Betul. Ya, Terus saya pernah nyobain snorkeling dulu di Jogja di Iya. Lambor. lautnya ya. Ya, di laut. Nah, saya memang pernah nyari gitu. Ketemu sama Om Agus sama teman-teman gitu. Ternyata ada ya orang-orang yang selam gitu di Banyumas gitu. Kalau Om Agus sendiri mulainya dari kapan Om itu? Mulainya dari kapan? Mungkin 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya? Mungkin. Sudah mulai ada betul Sudah, orang-orang yang sudah berkegiatan itu gitu. Tapi menyampaikannya juga sulit. kenapa Om? Nggak Ada- punya media kita untuk menyampaikan itu. Hanya sekedar gedok tular ya, mencoba dengan Door to teman-teman door gitu ya. dekatnya, yang lainnya gitu. Jadi sampainya informasi itu sangat lambat. Oke. Tertolong saja lah, tertolong beberapa sekian persentasenya tertolong karena Universitas Negeri yang ada di Purwokerto itu sekarang punya fakultas kelautan kalau nggak salah. Lah, anak-anak itu menjadi mulai kenal berkegiatan selam di air tawar. Kita coba share ke mereka. Tapi juga informasi itu sampainya malah justru nggak di dalam kan Mas, nggak kepada warga Banyumas ya. Iya. Tapi malah justru keluar yang mungkin nggak tersampaikan lagi gitu. Dia kalau anak-anak lautan mungkin studinya selesai atau dengan pekerjaannya ya kemudian selesai, finish, nggak ada kelanjutannya gitu. Lah kita saya harap seperti media-media yang begini ini bisa jadi sarana untuk menyampaikan informasi tentang Ya. Mudah-mudahan ya selam ada gitu, orang-orang di yang air kayak tawar. saya mungkin ya yang pengen cari tahu tapi ya mungkin yang nanti- ada sih sekarang selama ini loh yang saya lihat kalau ngobrolin selam gitu khususnya di Banyumas dengan terkait dengan prestasi ya ada sendiri sudah Mas, tapi mereka ya hanya prestasi, nggak ke hobi atau mencoba menggali orang untuk mau mengenal rekreasi gitu. iya rekreasi, Sampai mengenal rekreasi gitu. sebagai hobi atau apa memang nggak Iya, tergali. iya. Kayak saya ketemu sama teman satu gitu yang ada di daerah Baturaden. Dia sedang menggiatkan satu tempat di sebuah aliran sungai itu, tempat wisata baru di Banyumas, Taman Meruni. Nah, salah satu teman gitu kan, dia mau istilahnya mensondingkan snorkeling nantinya dia. Nah, kira-kira memang snorkeling ini bisa masuk nanti? Saya melihat itu akan
akan menjadi informasi yang orang menjadi akan lebih tertarik lagi untuk datang ke Baturaden untuk mencoba bersnorkeling di air segarnya Baturaden dan sekitarnya. Trennya kan desa-desa berdiri sendiri membuat tempat wisata kan itu ya. BUMDes ya. Nah, dari situ tapi larinya ke kebanyakan itu buat wisata-wisata kayak tempat spot selfie yang ya main bambu atau apa gitu-gitu yang instagramable gitu Om. Bisa nggak Om kalau kayak gitu? Menurut Om Agus di air bisa instagramable, bisa. Kalau saya balikin pertanyaan yang sama gitu, menurutnya Mas Toyes piye? Ya semua mungkin Keren aja kan? gitu, Om. Ya. Keren banget loh Mas. Ke Banyumas, ke Purwokerto ngapain main air, snorkeling, selam di sana. Di mana? Di sungai sana. Wah, sungai kok. Begitu masuk sana, oh ya, aku besok akan ke sana kembali. Iya. Akan ke sana ajak teman-temannya. Enggak sungai itu toh, nanti ke yang ke tempat panas, ke tempat dingin. Saya sampai dulu sama temen gitu ya, sampai nyari, saya browsing di Yahoo, masuk ke Google itu, terus ke Twitter barang, wes pokoknya Kafe lah, bisa sakit kafe ya. Iya, ya saya paling deket ada paling di Jogja. Saya lari ke sana Om. Saya sengaja dari sini ke Sana. Nah, kalau Om Agus sendiri sama teman-teman Om, biasanya di mana Om kalau berkegiatan selam atau apa ya, snorkelingan atau mungkin apalah yang kaitannya? Awalnya hanya main di kolam renang Mas, Di kolam renang. Lama-lama kan bosen kan Mas. Yuk coba cari tempat lain, ke sungai yang kotor pun dimasukin Mas. Kita juga sempat takut Mas kalau masuk itu, karena kalau masuk ke air tawar gitu, ke curug, telaga, biasanya belum apa-apa input ya, suara yang masuk itu sudah erat banget kaitannya dengan yang mistisisme iya gitu ya. itu bikin keder juga loh Mas. Ya. Bikin kita takut karena juga kita dari kecil sudah dengar cerita macam-macam tentang kegaiban air tawar gitu. Nah, itu masalah banget lah. Lah kita nemu di sepanjang kaki Gunung Slamet itu ada banyak ya. Ada banyak telaga air genangan tapi jalan. Bukan diem tergenang gitu Mas. Ya. Di Banyumas tahunya cuma Baturaden. Kemudian karena kemandirian desa, mungkin 3 atau 5 tahun bisa ya Om nantinya kita lari ke sana ya Om ya. Bisa banget ya. Sementara wisata air yang ada sih ya Mas Toyes, itu masih hanya untuk sekedar bermain air gitu, untuk menjadi tempat snorkeling, skin dive, scuba dive. Ini yang belum tersampaikan Mas. Orang yang ada di situ ya nggak lihat dalamnya Mas, cuma luarnya doang ya. Luarnya. Jadi kalau kita pas ada di situ ya kita kasih pinjam maskernya Mas. Kalau mau sudah sampai sini yang dilihat dalamnya. Oke. Ini mungkin sampai sini dulu Om di episode pertama ini. Kita lanjut lagi di pertemuan yang berikutnya ya Om ya. Oke. Jangan males lihat muka saya Om ya. Fenomenal Anda. Bombastis. Bombastis Banyumas banget ya. Oke. Mungkin kayak gitu dulu. Keren. Kita nanti masih banyak yang mau dibahas dari seorang Agus Januar, seorang penggiat olahraga air. Nah, mungkin dari saya cukup dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Om. Sip.